termasuk adanya kejadian gempa di wilayah Cianjur ini, itulah bukti bahwa peran Prabu Siliwangi, peran Mahapatih Gajah Mada itu memang nyata, itu memang real, dan leluhur tidak pernah bohong. Para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada, salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam, salam, rahayu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat bergas waras, ayam-ayam tentrem, lancar rezekinya, tansah pinaringan, sih wiloso saking ngersaning Gusti ingkang Maha Agung. Perlu saya sampaikan bahwa beberapa waktu yang lalu, tepatnya kira-kira 1 bulan yang lalu dan 1,5 bulan yang lalu, pertama kali disampaikan oleh Mahapatih Gajah Mada yang memberikan warning atau peringatan untuk waspada terhadap gejolak bencana alam yang terjadi di wilayah barat, yang meliputi wilayah Jawa Barat, Jakarta, Banten, kemudian Sumatera bagian selatan, dan mungkin hingga Sumatera yang agak ke tengah wilayahnya. Di sini tentu saja termasuk Selat Sunda dan kemudian perairan selatan Jawa. Dan kemudian kita membaca juga indikasi mara bahaya itu selain banjir, cuaca ekstrim, tapi juga lebih darurat, yaitu berupa potensi gempa bumi yang cukup besar kekuatan magnitudonya. Setelah itu kira-kira 2 pekan kemudian disusul Prabu Siliwangi yang rawuh kemudian memberikan informasi dan weling atau pesan supaya saya menjaga saudara saya, anak-anak saya yang terutama tinggal di wilayah sekitar Bogor dan wilayah sekitar Bogor yang mengelilingi Bogor atau pelosoknya. Di sini ada utaranya Bogor, selatannya Bogor, sebelah baratnya atau timurnya. Jadi kalau kita lihat ya radiusnya pun cukup jauh, mengenai batas-batas juga bisa relatif. Waktu itu beliau mengatakan bahwa wilayah Bogor dan sekitarnya itu akan ada suatu mara bahaya dan memiliki potensi bencana yang cukup besar. Dan seperti yang sudah kita ketahui, tempo hari kemarin lusa itu sudah terjadi gempa bumi di wilayah Cianjur, dan yang paling parah adalah wilayah Cugenang, yaitu di bawahnya Cipanas. Jadi kalau dari Bogor kemudian arah puncak kemudian turun lewat Cipanas, nanti turun sedikit itu ada wilayah Cugenang. Nah di daerah situ memang yang tampak paling banyak ya kerusakan terjadi, dan bahkan saya melihat informasi terakhir itu korbannya cukup banyak ya, sekitar 260-an sekian, dan ini menjadi suatu duka yang cukup mendalam bagi kita semua, karena kita semua ini ibaratnya saudara. Jadi satu terkena musibah, yang lain tentu akan merasakan juga kepedihannya. Maka perhatian kita tujukan untuk saudara-saudara kita yang sedang tertimpa suatu musibah atau penderitaan saat ini, sehingga bisa meringankan segala beban lahir dan batin dan bisa segera pulih untuk bangkit. Namun perlu ada yang saya sampaikan di sini, bahwa Prabu Siliwangi maupun Patih Gajah Mada sampai hari ini belum mencabut apa yang telah menjadi warning, apa yang beliau sampaikan beberapa waktu yang lalu. Video pertama pesan Mahapatih Gajah Mada saya unggah pada tanggal 26 September. Kemudian video kedua Prabu Siliwangi saya unggah pada tanggal 19 Oktober. Jadi kira-kira 3 minggu pesan dari para leluhur Majapahit dan leluhur Pajajaran ini mengenai bencana di wilayah barat. Dan ini saya kira pesan yang cukup serius ya, karena baik Mahapatih Gajah Mada maupun Prabu Siliwangi juga tidak akan pernah memberikan suatu warning atau peringatan untuk waspada apabila suatu peristiwa itu memang tidak benar-benar bahaya. Nah, setelah kejadian gempa di Cianjur 2 hari yang lalu,
Di satu sisi saya ada merasa tanda tanya, apakah ini yang diperingatkan oleh para leluhur itu sudah cukup sampai di sini, artinya ya inilah mara bahaya yang diwarningkan atau yang diperingatkan oleh para leluhur. Namun jika melihat tanda-tandanya sampai hari ini, saya mencoba untuk bertanya kepada sedulur-sedulur anak-anak saya yang ada di Jakarta, di Bogor, di sekitar wilayah Jawa Barat, rata-rata memberikan informasi bahwa curah hujan belum tampak intensitas yang meningkat. Bahkan di wilayah Jakarta Selatan, kemudian ke arah Bogor dan beberapa lokasi di wilayah Jawa Barat saat ini masih terasa hawa yang panas sekali, langitnya bersih, jadi tidak terlihat adanya gumpalan-gumpalan mendung. Ini dalam ilmu Titen Jawa ini merupakan suatu penanda, kalau yang sudah menjadi pengalaman saya puluhan tahun, bahwa itu merupakan suatu akibat atau efek dari masih adanya induksi tektonik yang mampu merusak atau mengganggu proses terjadinya awan hujan. Sehingga seperti yang saya sampaikan sebelumnya di beberapa video, bahwa induksi tektonik ini akan mampu untuk meredusir atau untuk menggeser, menggagalkan proses terjadinya awan hujan. Sehingga makin kuat induksi tektonik, maka akan makin mampu untuk menganulir terjadinya hujan. Sehingga daerah-daerah yang masih rawan terhadap potensi bencana gempa bumi ini, biasanya cuaca akan terasa sangat cerah dan panas ya, dan masih disertai dengan adanya ciri khas hawa akibat adanya induksi tektonik yang belum meluncur atau belum keluar menjadi bencana, menjadi gempa bumi. Ini terasa seperti panas terkena air cabai atau seperti terkena debu gabah. Jadi selain perih juga gatal-gatal pating selekit itu bisa meliputi seluruh kulit. Karena apabila Anda masuk ke dalam ruangan ber-AC itu hanya sedikit banget membantu, bahkan kadang tidak membantu. Artinya apa? Ya, pating celekit itu bukan karena hawa yang panas saja, tapi karena memang itu ada kayak gelombang induksi tektonik yang dipancarkan, ya, yang mampu mempengaruhi proses pembentukan awan hujan sehingga tidak terbentuk atau gagal terbentuk dan mengakibatkan langit yang cerah. Bahkan saat ini sebenarnya musim hujan, lebih mudah sekali untuk melihat pertanda apakah potensi gempa bumi itu masih tersimpan cukup potensial atau tidak. Ya, kita lihat cuaca yang saat ini seharusnya musim hujan dan cukup intens, tapi apabila kemudian tiba-tiba hujan menghilang, nah itu yang harus perlu lebih waspada. Bentuk kewaspadaan itu ya Anda harus selalu melihat bagaimana kondisi infrastruktur rumah yang Anda tinggali saat ini, apakah ada tempat-tempat yang atau ada bagian-bagian yang rawan untuk patah, runtuh atau apa jika terkena guncangan gempa. Itu harus panjenengan cek ya. Jika ada tembok-tembok yang mulai retak-retak itu mesti hati-hati, karena gempa bumi ini korban yang paling banyak itu karena akibat runtuhnya bangunan dan termasuk juga ada tanah longsor. Tapi sebenarnya gempa bumi ini jika di luar itu ya sebenarnya risikonya jauh lebih kecil dibandingkan badai atau angin yang besar, karena akan jauh lebih sulit menghindar jika terjadi badai atau angin yang besar. Tapi kalau ada gempa bumi seperti ini, asalkan merasakan getaran terus kemudian Anda bergeser keluar bangunan, itu sudah cukup, itu sudah merupakan tindakan yang paling tepat dan dimungkinkan untuk selamat juga lebih besar. Memang kadang orang terjebak di dalam bangunan-bangunan yang sulit untuk melarikan diri ke tempat yang aman, bisa karena bangunan itu cukup tinggi, beberapa lantai, dan kemudian saat terjadi goncangan itu orang juga berdesak-desakan untuk kabur dari ruangan. Itu yang kadang membuat sulit untuk meloloskan diri. Yang saya sampaikan barusan adalah pertanda dari alam semesta berupa ilmu Titen. Kemudian pertanda yang kedua adalah sampai hari ini Prabu Siliwangi maupun Mahapatih Gajah Mada juga belum mencabut peringatan yang pernah beliau sampaikan. Biasanya kalau sudah ada mara bahaya yang dimaksud itu sudah terjadi dan sudah berlalu, atau mungkin ada mara bahaya yang leluhur bisa melakukan
antisipasi, artinya mengurangi intensitasnya, kualitasnya. Nah, kemudian leluhur nanti akan memberikan informasi bahwa mara bahaya itu sudah lewat, jadi seperti itu. Namun pada kasus ini yang terjadinya gempa bumi di wilayah Cianjur dan mengenai hubungan akan peringatan beliau berdua akan potensi bencana di wilayah barat Pulau Jawa ini, sampai hari ini belum dicabut. Oleh sebab itu saya juga tetap menghimbau kepada sedulur-sedulur semua yang ada di wilayah yang rawan bencana agar supaya tetap harus waspada. Ada beberapa langkah mitigasi bencana secara spiritual Jawa sesuai dengan bidang saya. Yang bisa saya anjurkan adalah mendekatlah kepada para leluhur, tetap memberikan bisungsung ya, atau sesaji atau segahan setiap malam Jumat dan khusus malam Selasa Kliwon. Ini sangat berguna ya, karena akan sangat bermanfaat ketika terjadi banyak mara bahaya, karena dengan begitu cara seperti itu akan mendekatkan hubungan panjenengan kepada para leluhur yang menurunkan Anda. Nah, ketika Anda memiliki hubungan yang dekat ya seperti itu, maka ketika akan terjadi bencana, para leluhur ini sudah tahu dan merasakan sebelum terjadi, maka para leluhur akan turun, istilahnya turun dari dimensi metafisik, kemudian mendatangi rumah anak turun yang sedang menghadapi potensi bencana. Itu akan diarahkan oleh para leluhur, entah itu melalui hati nurani, getaran hati nurani untuk digiring agar supaya anak keturunan ini bergeser atau pergi ke suatu tempat yang aman di saat terjadi gempa. Atau misalnya ada kerentek hati atau gejolak hati ingin keluar rumah, pokoknya nggak mau beraktivitas di dalam rumah, ada perasaan takut, ada perasaan ngeri, dan bahkan mungkin ada sesuatu kenyamanan yang luar biasa ketika panjenengan berada di luar rumah. Ini bisa jadi karena panjenengan digerakkan oleh para leluhur untuk tujuan melindungi anak keturunannya. Tapi ini tidak terjadi apabila panjenengan sudah tidak percaya lagi dengan peran leluhur di dalam kehidupan ini. Karena leluhur itu yang mati hanya raganya, tetapi sukmanya, badan halusnya tetap bisa berinteraksi dan berkomunikasi dengan anak turun, anak keturunan, terutama anak keturunan yang masih percaya. Maka kita sebagai orang Jawa memang idealnya dan seyogianya mempercayai hal itu, karena itu bukanlah suatu dongeng atau mitologi atau hanya sekedar keyakinan, tetapi itu merupakan fakta secara empiris maupun fakta secara non-empiris. Itu merupakan noumena, yaitu fakta yang sifatnya metafisik maupun fakta yang bersifat fisik atau fenomena. Oleh sebab itu, monggo para sedulur-sedulur yang memang masih percaya, silahkan melakukan mendekatkan diri Anda kepada para leluhur masing-masing, datangi kuburannya, bersihkan, berdoa, dan jangan lupa nyuwun sawab berkah pangestu dari para leluhur, layaknya panjenengan nyuwun pangestu kepada kedua orang tua Anda yang masih hidup. Karena kedua orang tua dan leluhur itulah kepanjangan tangan Tuhan yang paling konkret di muka bumi ini. Maka tidak ada kata-kata alasan apapun untuk menyangkal semua itu. Dan ini sebuah fakta yang saya saksikan puluhan tahun dan bisa dibuktikan. Termasuk adanya kejadian gempa di wilayah Cianjur ini, itulah bukti bahwa peran Prabu Siliwangi, peran Mahapatih Gajah Mada itu memang nyata, itu memang real, dan leluhur tidak pernah bohong. Kalau dikatakan leluhur jangkung jambangi atau membimbing mengarahkan anak keturunan itu sebagai sebuah khayalan, yaitu adalah pemahaman panjenengan pribadi, dan itu menunjukkan kapasitas Anda pribadi ya hanya seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan saya turut berduka cita atas musibah yang saat ini sedang dialami oleh sedulur-sedulur di wilayah Jawa Barat, khususnya di daerah Cianjur dan mendekati daerah Puncak Bogor. Semoga ke depan jika memang harus terjadi, mudah-mudahan tidak ada korban jiwa lagi. Semoga kita semua selalu dalam naungan energi keberuntungan. Wilujeng rahayu kang tinmu bondolan bejo kang teka saking kersaning Gusti, sura diraja ningrat lebur dening pangastuti, rahayu sagung titah dumati. Jaya jaya Wijayanti.